sampai dia meluas ke seluruh penjuru dunia dari barat sampai ke timur. Nah, masa kejayaan Islam ketika itu ya, terus ya dalam masa perjuangan Nabi Muhammad yang lama itu, nah akhirnya dia menguasai dua negara adikuasa itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dua negara adikuasa pada waktu itu adalah Persia dengan Romawi. Dikuasainya Persia dengan Romawi oleh Umar bin Khattab itu membuka peluang untuk tersebarnya Islam ke bagian timur dan bagian barat. Ya, karena Persia di timur, Romawi di barat. Itulah yang membuka pintu gerbang akhirnya Islam bisa ya meluas ke timur dan juga meluas ke barat sampai di Spanyol. Nah, itu perluasan Islam dan masa itu nanti disebut dengan masa keemasan Islam. The Golden Age of Islam. Itu masa keemasan Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol, Bani Abbasiyah di Baghdad. Apa ditandainya bahwa itu masa keemasan? Karena semua itu dalam keadaan maju, baik dari segi peradaban yang berbentuk fisik, ada juga peradaban yang berbentuk non-fisik. Peradaban yang berbentuk fisik itu adalah bangunan-bangunan ya ciri-ciri Islam, seperti masjid yang sudah bermacam-macam variasinya, yang dulunya pada masa Nabi hanya segi empat. Tapi setelah munculnya peradaban dari dunia timur, dunia barat, maka masjid sudah ada kubahnya, sudah ada menaranya, ada yang segitiga, ada yang berlapis-lapis. Tidak lain dan tidak bukan adalah peradaban dari luar Islam. Peradaban dari luar Islam setelah Islam menjajah itu, maka dijadikanlah dia Maaf Bu, suaranya hilang di mute. Ibu dari Prof. tadi. Dari tadi nih. Baru Prof. Masya Allah. Iya, sudah ya? Sudah kedengaran? Iya, sudah Prof. Sudah Bu, sudah. Baru 1 menit Bu. Iya, karena saya pakai HP ini. Iya. Nah, jadi disitulah nantinya ya ketika Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam, maka disitulah nanti muncul ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang berkembang ya. Dari mana ilmu pengetahuan itu? Dari Yunani. Makanya Yunani itu disebut sebagai pusat ilmu pengetahuan atau ibunya ilmu pengetahuan, karena disitulah munculnya filsafat. Filsafat itu adalah ibu dari seluruh ya ilmu. Ya, ibunya semua ilmu itu ada pada filsafat. Filsafat itu munculnya di Yunani. Anda bisa lihat itu Aristoteles, Plato, ya, Archimedes, semua dari sana. Ilmuwan-ilmuwan pertama itu dari Yunani. Lalu kebetulan ya setelah Romawi menaklukkan Yunani, maka semua ya semua kekayaan Romawi dibawa ke Roma. Astagfirullahaladzim. Islam. Nah, Islam menerjemahkan itu di Astagfirullahaladzim.
Ya, pengaruh peradaban Islam di dunia Barat dari mana mereka itu mengambil itu secara langsung mereka ambil di Spanyol. Andalusia ketika Islam berjaya di situ kurang lebih 700 tahun lamanya. 700 tahun lamanya. Lalu kemudian dari mana lagi orang Barat mengambil ilmu pengetahuan itu pada masa Perang Salib. Perang Salib itu terjadi pada masa pertengahan yang berlangsung kurang lebih 200 tahun. Perang Salib itu berlangsung, ada yang menyatakan 7 kali, ada yang menyatakan 3 kali, ada yang juga menyatakan sampai sekarang masih ada Perang Salib. Dari kesempatan Perang Salib itu orang Barat mengambil harta kekayaan umat Islam lalu dibawa ke negaranya. Jadi sudah dua ya, dari Andalusia mereka menerjemahkan buku-buku, buku-buku yang sudah berbahasa Romawi tadi, dari bahasa Yunani dulu, filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Romawi. Nah di Romawi itu nanti terkenal namanya masa Helenisme, artinya meromawikan Yunani. Setelah mereka terjemahkan buku-buku Aristoteles ke dalam bahasa Romawi, tentu bahasa Inggris, diambil lagi oleh orang Islam. Buku itu karena sudah kekayaannya Islam diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Jadi buku-buku dari Romawi yang asalnya dari Yunani diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Kurang lebih 500 tahun penterjemahan itu. Ya, kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Karena semua orang pada itu pada masa kekuasaan Islam berlangsung kurang lebih 3 abad, yang mulai abad ke-11 sampai ke-14, itu bahasa yang dijadikan bahasa internasional adalah bahasa Arab. Jadi semua dari Yunani, semua dari ujung timur. Di bawah kekuasaan Islam itu bahasa Arab menjadi bahasa internasional. Makanya semua orang Kristen, orang Parsi, semua tahu bahasa Arab. Dari kesempatan itulah buku-buku Romawi itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Itu pada masa keemasan Islam di Spanyol. Siapa-siapa yang menerjemahkan itu adalah orang-orang, para uskup, para pendeta-pendeta, karena dialah yang punya uang. Lalu mereka masuk ke dunia Islam bertahun-tahun di situ dan diberikan gaji yang banyak. Khalifah yang sangat cinta kepada ilmu pengetahuan, itu khalifah yang berkuasa di Bani Umayyah, itu memberikan gaji penterjemahan. Makanya orang berduyun-duyun datang, tapi itu yang punya kapasitas ilmu. Tentu tidak semua orang berilmu pengetahuan. Jadi orang-orang berilmu pengetahuan lah yang datang ke Spanyol, tentu orang Barat, menerjemahkan lagi buku-buku itu ke dalam bahasa Arab. Apalagi memang bahasanya orang Yunani datang menerjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab, dan mereka dikasih gaji yang tinggi. Tapi berangsur-angsur dari kejayaan Islam di Spanyol, akhirnya itu memudar, melemah, akhirnya runtuh. Jadi Barat mengambil harta kekayaan orang Islam berupa ilmu pengetahuan, berupa peradabannya itu dibawa ke Barat. Itu melalui Spanyol atau Andalusia. Lalu juga mereka ambil berlangsung kurang lebih 200 tahun namanya. Lalu setelah itu mereka juga mengambil pengetahuan di Sisilia. Sisilia itu adalah pulau yang ada di Perancis. Pulau kecil tetapi di situ peradabannya sangat tinggi. Pulau Sisilia ini ibu kotanya Palermo. Coba dilihat kembali di peta. Disitulah ilmu pengetahuan Islam berkembang, dan di situ ada salah seorang namanya Al-Idrisi, orang Spanyol, yang ahli geografi, yang bisa menemukan, dialah yang pertama kali menggambarkan globe, itu peta dunia. Di peta dunia yang berbentuk bundar itu sudah di situ lengkap gunung-gunungnya, jalannya, sungai-sungainya, hutan-hutannya, kota-kotanya. Siapa yang menemukan itu adalah orang Islam, namanya Al-Idrisi. Dari ilmu pengetahuan globe ini diambil oleh orang Barat, maka itu dijadikan dasar untuk pergi menjelajah dunia. Terutama yang ambil itu orang Portugis, orang Spanyol, lalu pada tahun 1480